Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu yaitu Pipi Wayuningsih. Ibu di sini akan menjelaskan mengenai materi cerpen. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu cerpen. Seperti kita ketahui, cerpen atau dapat disebut juga dengan cerita pendek merupakan suatu bentuk prosa naratif fiktif. Cerpen cenderung singkat, padat, dan langsung pada tujuan dibandingkan karya-karya fiksi lain yang lebih panjang seperti novel. Cerpen merupakan salah satu jenis karya sastra yang memaparkan kisah atau cerita mengenai manusia beserta seluk-beluknya lewat tulisan pendek dan singkat. Atau pengertian cerpen yang lainnya yaitu sebuah karangan fiktif yang berisi mengenai kehidupan seseorang ataupun kehidupan yang diceritakan secara singkat yang berfokus pada suatu tokoh saja. Baik, di sini mengenai kaidah kebahasaan cerpen. Ada beberapa kaidah kebahasaan cerpen, di antara lain yang pertama, kata sifat yang mendeskripsikan pelaku seperti penampilan fisik, juga kepribadian tokoh yang menceritakan dalam cerita cerpen tersebut. Yang pertama, misalnya sosoknya tinggi atau perwatakannya gagah, rambutnya beruban, itulah contohnya. Yang kedua yaitu membuat kata keterangan untuk mendeskripsikan latar, waktu, tempat, dan suasana. Contohnya, misalnya di pagi hari, di malam hari, ataupun di siang hari. Contoh tempatnya seperti di kebun, di kantor, di sekolah. Yang ketiga yaitu menggunakan kalimat langsung dan juga tidak langsung untuk penulisan dalam percakapan di dalam cerpen. Contohnya pada kalimat langsung, ibu menyuruh belikan ibu garam di warung. Budi berkata, aku ingin pergi Jepang suatu saat nanti. Kalimat tidak langsungnya seperti Robi mengatakan bahwa cuaca hari ini sangat panas. Ibu mengatakan kepada Rani untuk mengambilkan obat. Yang keempat yaitu bisa menggunakan bahasa yang bersifat konotasi, yaitu mempunyai makna lain di baliknya atau sesuatu makna yang berkaitan dengan sebuah kata. Konotasi merupakan suatu gagasan atau perasaan yang menyertai suatu kata. Yang kelima yaitu bahasa yang digunakan tidak baku dan tidak formal. Contohnya kalimat tidak baku, saya mohon izin karena tidak dapat menghadiri rapat. Kalimat tidak formal, lu kemana aja sih, dicari-cari kok nggak ketemu, gue pergi dulu ya. Nah, itulah contoh kalimat bahasa yang digunakan tidak baku dan tidak formal. Yang terakhir yaitu bisa menggunakan gaya bahasa perbandingan, pertentangan, pertautanan, maupun perulangan. Baik, di sini mengenai struktur teks cerpen. Yang pertama ada abstrak, yang kedua yaitu orientasi, yang ketiga yaitu komplikasi, yang keempat yaitu evaluasi, yang kelima resolusi, yang keenam koda. Seperti kita ketahui, abstrak adalah ringkasan atau inti cerita pendek yang akan dikembangkan menjadi sebuah rangkaian peristiwa atau bisa juga sebagai gambaran awal dalam cerita. Yang kedua, orientasi. Orientasi berkaitan dengan waktu, suasana, dan tempat yang berkaitan dengan jalan cerita dari cerpen tersebut. Yang ketiga, komplikasi. Komplikasi berisi urutan kejadian-kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat. Pada komplikasi biasanya mendapatkan karakter ataupun watak dari berbagai tokoh cerita tersebut. Hal ini karena pada bagian komplikasi kerumitan mulai bermunculan.
Evaluasi adalah struktur konflik yang terjadi dan mengarah pada klimaks serta sudah mulai mendapatkan penyelesaiannya dari konflik tersebut. Resolusi. Pada bagian resolusi, pengarang mulai mengungkapkan solusi yang dialami tokoh tersebut. Yang terakhir yaitu koda. Pada bagian koda terdapat nilai ataupun pelajaran yang dapat diambil dari cerpen tersebut oleh pembacanya. Baik, di sini mengenai unsur-unsur intrinsik cerpen. Yang pertama ada tema, yang kedua yaitu ada alur atau plot, yang ketiga setting, yang keempat tokoh, yang kelima penokohan, yang keenam sudut pandang. Sudut pandang ini terbagi menjadi 3, sudut pandang orang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dan yang terakhir yaitu amanat. Baik, di sini mengenai unsur intrinsik cerpen. Yang pertama kita ketahui yaitu tema. Tema adalah sebuah gagasan pokok yang mendasari dari jalannya cerita sebuah cerpen. Tema biasanya dapat berlangsung terlihat jelas dalam cerita atau tersurat dalam tidak langsung, di mana si pembaca harus teliti dan dapat menyimpulkan sendiri atau tersirat. Yang kedua yaitu alur atau plot. Jalannya dari sebuah kisah cerita merupakan karya sastra secara garis besar. Alur merupakan urutan tahapan jalannya sebuah cerita. Setting. Setting sangat berkaitan dengan tempat atau latar waktu dan suasana dalam cerpen tersebut. Yang keempat yaitu tokoh, merupakan pelaku yang terlibat dalam cerita tersebut. Setiap tokoh biasanya mempunyai karakter sendiri. Dalam sebuah cerita terdapat tokoh protagonis, antagonis, dan tokoh figuran. Penokohan yaitu pemberian sifat pada tokoh atau pelaku dalam cerita tersebut yang telah diberikan dapat tercermin dalam pikiran, ucapan, dan pandangan tokoh terhadap suatu hal. Yang keenam mengenai sudut pandang adalah cara pandang pengarang memandang suatu peristiwa di dalam cerita. Sudut pandang ada 4 antara lain sudut pandang pertama, sudut pandang orang kedua, sudut pandang orang ketiga, yang terakhir sudut pandang orang antagonis, dan tokoh figuran. Penokohan yaitu pemberian sifat pada tokoh atau pelaku dalam cerita tersebut yang telah diberikan dapat tercermin dalam pikiran, ucapan, dan pandangan tokoh terhadap suatu hal. Yang keenam mengenai sudut pandang adalah cara pandang pengarang memandang suatu peristiwa di dalam cerita. Sudut pandang ada 4 antara lain sudut pandang pertama, sudut pandang orang kedua, sudut pandang orang ketiga, yang terakhir sudut pandang orang keempat. Amanat merupakan sebuah pesan dari seorang penulis atau pengarang cerita tersebut kepada pembaca agar pembaca dapat bertindak atau melakukan sesuatu. Nah, itu saja yang bisa Ibu jelaskan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.